5 spot di rumah yang paling cepat berantakan dan solusi arsitekturalnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Pernah nggak sih kamu merasa sudah capek-capek beresin rumah, tapi kok cuma beberapa jam kemudian rasanya semua balik berantakan lagi? Aku juga pernah, dan waktu itu aku pikir kayaknya rumahku ada yang salah deh. Padahal bukan rumahnya yang salah, tapi ada area-area tertentu yang memang secara desain memancing kekacauan. Hari ini aku mau ajak kamu jalan sebentar ke 5 spot di rumah yang paling cepat berantakan dan yang penting, bagaimana cara memperbaikinya lewat pendekatan arsitektur dan penataan ruang. Karena percaya atau tidak, desain itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita. Pertama, area masuk rumah, zona pendaratan benda. Coba ingat, setiap pulang dari luar, apa yang kamu lakukan? Tas ditaruh di kursi, kunci dilempar ke meja, masker nyangkut di pintu, paket online numpuk di lantai. Aku dulu begitu. Sampai suatu hari, aku sadar, pintu masuk rumah itu sebenarnya kayak bandara kecil. Semua barang dari luar landing di situ. Solusinya ternyata sederhana. Bikin landing zone, rak kecil untuk kunci, hook gantungan buat tas, dan satu keranjang untuk paket. Begitu area masuk tertata, ajaib, rumah kelihatan lebih rapi, bahkan tanpa merapikan apapun. Karena berantakan itu berawal dari pintu. 2. Meja dapur, magnet barang tak terduga. Dapur itu punya sifat misterius. Semua barang entah dari mana selalu berakhir di sana. Bon belanja, charger, gunting kuku, kertas tugas anak semuanya tiba-tiba muncul. Kenapa begitu? Karena meja dapur biasanya ruang datar terbesar yang paling mudah diakses. Orang secara otomatis meletakkan barang di sana. Trik arsitekturnya, bikin zona parkir kecil. Sediakan tray atau wadah kecil di sudut dapur. Anehnya, ketika ada batas visual, orang otomatis menaruh barang di tempat itu, bukan menyeretnya ke seluruh meja. Satu tray kecil bisa menyelamatkan satu dapur. Ketiga, ruang keluarga sebagai pusat kehidupan, pusat kekacauan. Ruang keluarga adalah tempat semua orang kumpul. Dan itu artinya barang semua orang juga kumpul. Mainan anak, remote TV yang gak pernah ketemu, selimut, bantal, semuanya berjalan sendiri. Aku dulu stres banget sampai sadar. Ruang keluarga butuh storage instan. Bukan lemari besar, tapi storage yang bisa dipakai tanpa mikir. Keranjang besar untuk selimut, kotak terbuka buat mainan, dan satu tempat spesifik buat remote. Ketika setiap benda punya rumah yang gampang dijangkau, ruang keluarga nggak akan kelihatan kayak habis dipakai 9 orang, padahal cuma 2. 4. Meja kerja, tempat niatan baik berakhir jadi gunung kertas. Meja kerja itu tempat paling cepat berubah dari rapi menjadi museum kehidupan. Kertas-kertas yang nanti aku rapihin, buku yang sebentar lagi dipakai, sampai pulpen-pulpen yang entah kenapa isinya selalu hilang. Kenapa meja kerja cepat berantakan? Karena desainnya mengundang penundaan. Kalau laci terlalu jauh atau rak terlalu tinggi, otak kita lebih memilih menaruh semuanya di permukaan. Solusinya, buat sistem 3 tingkat. Barang yang dipakai harian tetap di meja, barang mingguan masuk ke tray khusus, dan sisanya disimpan. Dengan cara ini, bahkan tanpa kamu niat ngerapiin, meja tetap kelihatan normal. 5. Kamar tidur, sarang sisa lelah. Kamar tidur itu tempat kita pulang membawa sisa energi atau sisa kekacauan. Baju sering numpuk di kursi, lemari kebanyakan sekadar ornamen yang jarang dibuka karena terlalu ribet. Kuncinya ada pada desain alur gerak. Begitu masuk kamar, kita butuh tempat singgah sebelum nyampe ke lemari. Disinilah hook, kursi kecil, atau rak terbuka bisa menyelamatkan suasana. Kalau spot singgah ini memang disiapkan,
Kamar nggak akan jadi museum baju kotor versus setengah bersih. Penutup serta kesimpulan, rumah rapi bukan tentang sifat, tapi desain. Banyak orang bilang, aku tuh orangnya berantakan. Tapi sebenarnya, seringkali bukan kita yang berantakan. Desain rumahnya aja yang tidak membantu. Begitu kita paham spot-spot rawan kacau, kita bisa membuat rumah bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Rumah jadi lebih rapi, bukan karena kita capek merapikan, tapi karena sistemnya mendukung kita. Kalau kamu suka video seperti ini dan pengen aku bahas spot lain, tinggal tulis di komentar. Ingat, rumah yang rapi bukan soal perfeksionis, tapi soal arsitektur kecil yang cerdas.